Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah telah meninggal sejak pemuda itu masih kecil. Kehidupan yang serba sederhana, bahkan terkadang kekurangan, telah Jaka Tarub dan ibunya jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan ibunya bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa saja. Biar Jaka saja yang menyelesaikan pekerjaan ibu hari ini. Makasih ya, Nak. Sinar matahari sudah mulai turun, menandakan malam akan segera tiba. Hari sudah petang, Nak. Mari kita pulang. Jaka Tarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Siang hari, ketika ibu Jaka Tarub sedang beristirahat, tiba-tiba datang Pak Ranu, pemilik sawah sebelah, menghampirinya. Bu, mengapa sampai saat ini anakmu belum menikah juga? Entahlah, kenapa kau menaikkan itu, Pak Ranu? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati. Hah? Setelah perbincangan tersebut, ibu Jaka Tarub memanggil anaknya untuk membicarakan rencana perjodohannya dengan Laraswati. Nak, ada yang ingin Ibu sampaikan kepadamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah, ibu ingin memandang cucu sebelum ibu pergi. Ada seorang gadis yang mencintaimu, Nak. Kamu sangat pantas jika menikah dengannya. Siapa gadis itu, Ibu? Laras. Aku tak mencintainya. Lagi pula aku belum ingin menikah. Kalau Ibu sudah tiada lagi, siapa yang akan mengurusmu, Nak? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu sudah belajar lagi. Saat sedang beristirahat, ada wanita yang ingin menghampirinya. Mas Jaka, aku bawain makanan kesukaan kamu loh. Iya, makasih. Dihabisin ya makanannya. Aku pulang dulu ya. Bye. Saat Jaka Tarub sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring sakit di kamar. Saat itu juga ada Laras yang tengah menangis di samping ibu Jaka Tarub. Bu. Ada apa ini? Lihatlah sendiri yang Jaka. Ibu kenapa? Ibu? Maafkan Ibu, Nak. Ibu harus pergi. Segeralah cari pendamping hidup untuk mengurusmu. Tinggalkan Jaka, Ibu. Jaka Tarub menyesal telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Seharusnya dia menjaga ibunya karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Hingga suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Wah, hari ini sangat cerah sekali. Matahari membangunkanku dari mimpi. Di kahyangan, hiduplah 7 bidadari yang hidup dengan bahagia. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi.
mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Benar sekali kakak, rasanya aku ingin pergi ke Mayapada untuk mandi di sungainya yang sangat sejuk itu. Benar sekali tuh adik, aku juga ingin mandi di sungai. Kita bicarakan ini ke kakak Nawang Kucai dan Nawang Daun. Nawang merah menghampiri nawang windu, nawang kucai, nawang daun yang sedang bersantai di taman kahyangan sambil pencengkram. Ada apa? Harum sekali kalian pagi ini. Iya kak. Kak, ayo kita ke Mayapada. Aku ingin mandi di danau. Aku rindu. Ayo kita minta izin sekarang kak sebelum matahari terbenam. Ibu, saya dan adik-adik mohon izin untuk pergi ke Mayapada, Bu. Mereka rindu ingin mandi di sungai. Anak, tapi ingat pada saat rawat kerajaan ini, kalian semua harus kembali ke istana. Baiklah, Bu. Kami mengerti. Hati-hatilah nak. Baik bu. Ketika Jaka Tarub sedang berada di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Wah, apa itu? Bidadari. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Wah, ternyata ada 7 wanita cantik. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju danau. Di tepi danau itu, Jaka Tarub menemukan selendang-selendang yang tergeletak dan berserakan. Jaka Tarub menduga bahwa selendang itu adalah milik wanita yang sedang mandi di danau. Jaka Tarub memilih dan mencuri salah satu selendang, kemudian menyembunyikannya. Keenam bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian, sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan. Kenapa kamu menangis, gadis cantik? Selendang biruku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan, jadi kau tidak pernah bidadari. Kalau begitu, aku tak akan menyukaimu, bidadari cantik. Daripada kau tinggal sendirian di hutan, bagaimana kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Ya, kau bisa tinggal selama apapun yang kau mau. Terima kasih. Oh iya, namamu siapa? Aku Nawang Wulan. Dekat aku, ayo ikuti aku. Nawang Wulan merasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Jaka Tarub menuju rumah Jaka Tarub. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan karena saat ini tak ada orang lain selain Jaka Tarub yang mau membantunya karena selendangnya telah hilang dan ditinggal oleh saudaranya kembali ke kayangan. Mengapa kalian pulangkan ke adik kalian? Maafkan kami, Bu. Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya bu, benar. Selendang
Adik Nawang Wulan tak kunjung kami temukan meski kami sudah cari. Maafkan kami, Bu. Mungkin sudah tidak Nawang Wulan tinggal di Mayapada. Setelah diajak pulang bersama Jaka Tarub, Nawang Wulan pun dipinang oleh Jaka Tarub. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri bernama Nawang Asih. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Suatu hari, saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya Assalamualaikum. sedang memasak. Waalaikumsalam. Akang sudah pulang rupanya. Ya, siapa Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Tolong jagakan api ini, karena aku sedang memasak nasi. Dinda mau kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kang. Baiklah Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat janji Akang. Tenang saja Dinda, Akang akan menepati janji Akang. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Ternyata selama ini Dinda hanya memasak setangkai padi. Pantas saja selama ini padi di lumbung masih banyak. Sedang apa kau, Akang? Akang sedang tidak apa-apa Dinda. Ada yang harus Akang kerjakan di ladang. Akang harus pergi dulu. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga Nawang Wulan curiga kepada Jaka Tarub karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Nawang Wulan mulai menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Dan akhirnya Nawang Wulan tahu
siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Ternyata selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan selendangku. Karena isi lumbung terus berkurang, maka pada akhirnya aku bisa menemukan kembali. Ini pasti sudah menjadi kehendak yang di atas. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub serta anaknya Nawang Asih. Jaka Tarub, teganya kau selama ini membohongiku. Ternyata kaulah yang mencuri selendangku, Jaka Tarub. Maafkan aku Nawang Wulan, aku mengaku salah. Salah, Jaka Tarub. Hiduplah di bumi ini tanpa aku. Aku sudah tidak bisa hidup di bumi ini lagi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita, Nawang Asih? Uruslah mereka dengan baik. Kita bisa menjaga Nawang Asih sendirian. Aku percaya kau bisa menjaga Nawang Asih dengan baik. Ibu, jangan tinggalkan Asih sendiri. Kamu tidak sendirian di sini. Tapi Ibu, aku ingin Ibu bersamaku di sini. Dinda tega meninggalkan Nawang Asih sendirian tanpa Dinda. Tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah di Kahyangan, bukan di sini, Jaka Tarub. Dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka dan Nawang Asih mengikhlaskan Nawang Wulan untuk kembali pulang ke Kahyangan. Mereka juga mengantarkan kepergian Nawang Wulan. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan mengawasi kalian dari Kahyangan. Hati-hati Dinda,